Ya, terus nggak ngomong-ngomong, moro-moro langsung terus minta diangkat lagi, ini lagi repot. Terus piye maksudnya sampean iki? Piye? Sampean mau cerita apa? Jadi kalau butuh sesuatu ku nek mendadak ya gak bakalan bisa toh, Mbak. Ya Aku kan kan juga udah repot. SMS ngechat Mas Andro. Aku tahu nomornya dari temen. Terus? Kan kemarin kan aku pas 1 bulan sekaligus pas di interminit gitu. Terus? Tadinya mau rencananya minta tolong mau cariin majikan gitu, tanpa harus pulang ke Indonesia, bisa nggak gitu. Terus? Cuman sekarang gitu gara-gara saking paniknya gitu, nggak tahu harus kemana. Terus juga kan agentnya maksudnya nggak mau ngurusin, maksudnya nggak mau susah lah gitu nyariin majikan lagi gitu. Jadinya terpaksa kemarin gitu ikut temen gitu ke Makau, dianjurin ke Makau. Terus sekarang udah dapet majikan di Makau? Belum. Kalau belum saya tak kasih nomor. Habis ini sampai hubungi dia karena kemarin dia butuh, ada anak, ada satu keluarga isinya 4 dan dia butuh. Nanti tak kasih nomornya, langsung sampai temuin dia aja. Ya. Cuman mbaknya juga kerja, nggak tahu dia jam berapa nanti. Tinggal sampai hubungi. Jadi gini mbak, berarti masalah. Gimana prosesnya? Ya nggak apa-apa, itu nanti teman saya ada majikannya. Jadi kalau di Makau cepet, nggak pakai lama. Nanti majikannya cocok sama sampean, ngobrol cocok, ya sudah bisa langsung kerja besoknya. Terus dia majikannya yang ngurus. Kalau itu langsung majikan. Kalau majikannya nyerahin agent yo potongannya pasti ada. Tapi sampai nanti tak kasih nomornya dia. Dia kemarin juga nyari aku, Mas ada orang butuh kerjaan nggak di Makau ini, lagi ada, aku punya, dia bilang kayak gitu. Dan soalnya kan gini loh mbak, kalau sampean butuh sama saya, kalau sampean walaupun jauh-jauh hari sudah ngabari, tapi terus dalam beberapa minggu dan beberapa hari mendekati hari H sampean juga nggak ngasih tahu, terus sampean tiba-tiba keluar, terus sampean tiba-tiba nelpon, ya kalau aku nggak ada masalah, aku baik-baik saja, aku repot nggak aku angkat, tak dahuluin yang penting-penting dulu, gimana? Jadi kita bukan polisi yang artinya hari ini telepon, hari ini langsung dapat follow up. Kita bukan 999. Jadi kalau sampean bilang masalahnya apa, seperti apa, cuman aku assalamualaikum aku minta tolong, ya aku nggak pikir urgent. Tapi kalau sampean waduh tanganku patah, waduh kepalaku pecah, lah itu beda urusan. Ya, maaf ya, barengannya ngubungin Mas Andro juga aku nelfon ke nyoba gitu, ngechat ke Miss Yuni juga. Cuman ya itu susah. Ya, makanya karena sekali lagi yang diurusin itu banyak. Kalau ada sesuatu di planning, jangan kalau nggak di planning, tahu-tahu ketiban persoalan, ketiban masalah, terus giliran kita mau follow up wis kadaluarsa. Nah kayak gitu juga gitu loh ya. Kami kan tidak ada kewajiban untuk membantu dan menolong setiap orang, tapi intinya bahwa ketika sudah tidak terlalu sibuk harinya, ya kita coba mana-mana yang butuh bantuan, kita langsung list lagi, kita telepon, kita hubungi, sudah apa belum, beres apa belum, kayak gitu kan, mastiin. Namanya ya panik boleh, tapi persiapan itu kan wajib. Nah anak-anak kayak gitu. Nah ini sekalian tak sampaikan di konten juga buat siapapun atau apapun teman-teman semuanya. Kalau minta ditolong atau diminta melok ngajak mikir, kita mau dipikirin, itu minta tolong untuk tidak mendadak. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mau direncanakan, itu kalau diajak diskusi duluan kan enak. Nah kalau langsung ditembak waduh, yo repot dah sih. Soalnya kan aku juga kaget itu Mas, pagi-pagi langsung kamu katanya beres-beres, katanya akunya kaget, nggak ada persiapan gitu, nggak ada apa. Pas pagi tuh bangun tuh Mas gitu, beresin barang-barang kamu katanya gitu, kamu dijemput agent. Akunya bingung, makanya langsung telepon Mas Andro tuh. Iya makasih Mas. Jadi gini mbak, jadi nggak ada masalah, Kisamen juga tidak mengganggu, cuman begini kan saya bilang,
prosedur diusir sama majikan. Pertanyaannya apakah kewajibannya sampean juga semuanya sudah kelar? Kok langsung keluar dari Makau hari itu juga? Terus ada juga yang kemarin cerita malam-malam tahu-tahu mau dikeluarin sama majikan, mau diantar ke bandara. Nah, jadi Iya. ini aku nggak ngerti anak-anak ini tahu peraturan atau tidak. Terus di Indonesia ada di briefing dan macam-macam apa tidak gitu loh. Jadi yang saya khawatirkan adalah ketika kalian dikeluarkan dengan majikan, terus majikan nggak memberikan hak-hak kalian, terus tahu-tahu sudah suruh langsung keluar, apalagi dianterin di bandara, dibelikan tiket dan semuanya. Nah, itu kan majikan enak, wong dia ngongkon keluar, ya harus bayar 1 bulan gaji. Kayak sampean Kemarin sih gitu. Ayo, kemarin gimana? kalau kemarin kan agentnya datang gitu mas, Terus? cuma ngasih kan 4.000 gaji kan 1 bulan gitu, Ya. kerja 4.730 Ah, sama apa itu yang 1 bulan tuh dendaan apa gimana 4.730 juga. Nah terus tambahan transportasi kalau nggak salah mas, 100. 100 sama uang tiket aku nggak tahu gitu dibeliin apa enggak, yang jelas itu nggak dikasih gitu. Duh. Terus aku ke Makau kan tadinya alasannya gini, agentnya tuh majikan udah beliin kamu tiket, nanti katanya tiketnya beliin aja ya katanya, kamu bilangnya nanti kabur katanya gitu biar nggak ada tanggung jawab sama agent, dia bilang kayak gitu. Dulu, gak bisa gitu mbak. Terus kok Terus kabur? ya udah, terus aku kan ya aku nggak pegang uang sama sekali, kata aku tuh aku minta buat pegangan kan, kalau pergi ke Makau harus ada ongkos atau buat jajan atau makan, kata saya tuh gitu. Terus dikasih lah 2.000 kan, setahu aku yang itu nggak termasuk uang tiket tuh mas, 9.600 apa 460 gitu, yang dikasih tuh 2.060 gitu, yang sisanya kata dia itu udah nanti masuk potongan kamu ya katanya, katanya ke PT katanya 7.000 lah. Perasaan aku bilang tadi 9.000 berapa gitu, kok 7.000, aku belum tak tanyain lagi, aku belum tak chat lagi agentnya gitu mas, nanti kamu sisa potongan kamu tinggal sekian katanya gitu. Loh, terus sampean Potongan kan terus sampean langsung hari itu juga langsung ke Makau? Iya. Wah, Ya, agent-agent aku sekarang ngerti, Mas. agent-agent Aku sekarang ngerti, licik Mas. lah. Hei. Aduh. Dia bilang kayak gitu. Ya terus sampean nurut aja. Iya. Kan aku panik, Mas. Aku nggak ngerti. Baru pertama kali soalnya di interminter ini. Ya sampean dari Indonesia. Iya. Nah, non. Taiwan. Aturannya beda mbak. Waduh. Jadi gini loh mbak. Tapi ya sudah wis, itu hidupnya sampean nak. Intinya sampean WA 1 kali nggak dibalas terus sampean nggak ngereken, ya sudah, berarti kan tidak benar-benar urgent. Kalau urgent orang pasti telepon. Tapi sampean nggak urgent, menurutku ya sudah, dan itu keputusannya sampean, saya nggak menyalahkan udah. Tapi saya ceritain yang benar gitu loh. Kalau sampean ya kan diusir atau disuruh keluar sama majikan, ya kemudian sampean masih ada tanggungan potongan, terus PT minta potongan loh, agentnya nahan duitnya sampean untuk buat bayar potongan, itu tidak boleh mbak. Oh gitu. Tidak bisa seperti itu gitu loh. Sampean harus terima uangnya dari majikan. Nah baru potongan itu jangan dikasihkan ke agent. Sampean yang megang uangnya itu, diserahkan dari majikan itu, sampean yang pegang. Sampean yang diusir sama majikan, sampean yang diinterminate sama majikan, sampean harus terima uangnya. Jangan bilang agent nggak bilang bahwa uangnya segini, kamu tak kasih uang segini terus kamu berangkat. Toh lu nggak bisa begitu. Orang paspor aja ditahan. Sebentar. Nah sekarang sampean ke Makau nggak pakai paspor? Pakai. Loh. Itu tak minta. Loh, Tak minta. terus sampean benar-benar nggak ngerti peraturan. Paspor itu yang megang sampean, nggak boleh siapapun megang, karena itu barang Nggak pribadi boleh milik dari awal sampean. juga mas.
Dia alasannya gini, agentnya takut saya utang bank atau gimana, takut ditipu sama teman-teman buat ngajuin Ya aku utang ngerti, bank. aku ngerti ngomongnya kayak gitu. Tapi bukan seperti itu juga caranya. Tapi yang jelas sudah tak garis bawahi. Sampean nggak tahu peraturan di Hong Kong, sampean bukan non, sampean ex Taiwan dan sampean bingung, sampean panik, terus nggak nyoba telepon, sampean manut. Nah, bati ku agent bisa dipahami, sampean sing rugi. Tapi ya udah, itu pilihannya sampean nggak nelpon berkali-kali, cuman WA aja, assalamualaikum saya butuh bantuan, terus nggak dijawab, terus sampean menengahi, berarti kan aku nggak ngerti, sampean sudah ada yang bantu, sudah ada yang nolong, sudah ada apa, ya aku nggak ngerti. Tapi sekali lagi saya bilang, ini buat pembelajaran buat teman-teman siapapun yang baru datang, mau ex Hong Kong, ex Singapura, yang belum tahu peraturan sama Hong Kong, berhati-hati gitu loh. Kalian semuanya harus tahu peraturan Hong Kong dulu gitu loh. Kalau peraturan Hong Kong nggak tahu, jatuhnya kayak gini nih, disuruh-suruh. Kemarin juga ada anak baru disuruh pulang sama majikan, langsung dianterin ke bandara. Kok menyut gitu loh. Dia gak ngekei duit apa-apa, cuma nukokno tiket. Nah, kan itu badi itu majikannya. Dan sekarang sekali lagi, bukan bilang majikan licik atau agent licik, aku bilang segala sesuatu kalau kalian nggak ngerti, nggak paham, ya kalian yang akan jadi korban, kalian sendiri yang akan susah. Makanya penting untuk belajar bagaimana peraturan di Hong Kong. Kalau nggak ngerti ditanya, jangan tiba-tiba iya terima saja. Waduh, nah ini loh, ini sudah sering banyak sekali terjadi buat teman-teman. Dan aku juga tetap mulutku nggak akan pernah capek untuk terus ngomong, untuk ngasih tahu. Ini oke, sampean sudah terjadi, silakan, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi bahwa yang lainnya jangan sampai kejadian seperti sampean. Makanya aku nyampein di konten kayak gini, wah bahaya ini. Kalau sampai 3, 4, 5 orang kayak gini, ya cepet sugih iki ajene. Nek ndelok model-modelnya ketemu wong kayak sampean ngene iki, ajene badi, dan ajene kan wis gak ngurus sampean. Terus sampean dikongkon diarani kabur. Lah iku rekod sampean nanti ke Hong Kong masalah, Mbak. Sampean juga harus perhatikan rekod sampean. Jadi ini jangan disamakan dengan Taiwan. Kalau orang kabur kanginan, ya repot, balik neh kate rono bingung, Indonesia golek duit angel, nang Taiwan gak iso, nang Hong Kong gak iso, piye jal ayo. Nah, aku juga nggak ngerti temen sampean yang bawa ke Makau ini siapa. Kok sampean menurut temen terus langsung manut temen, langsung melok ke Makau sekalian. Nah, ini aku juga nggak ngerti. Jadi orang-orang di sekitar sampean juga seperti apa bentuk dan modelnya, saya juga nggak ngerti. Kok sampean manut nurut ae gitu loh. Jeneng ngomong ya manut nurut ae. Ibaratnya kok sapi dicongok irunge, digeret rono digeret rono, digeret rene. Nah, itu masalah, Mbak. Sekali lagi, tapi saya nggak akan nguntit itu, ya sudah, karena sampean kemarin ngubunginya saya dan saya ngubunginya hari ini, ya tak anggap aja aku gak bisa menyelamatkan sampean di kemarin gitu aja. Nah, tapi saya berusaha hari ini, sampean sudah di Makau, nggak ada kerjaan, aku kasih nomor sampean hubungi, mudah-mudahan ada kerjaan. Jadi untuk kalau sudah dapat kerjaan, sudah dapat rezeki, sekali lagi berhati-hati. Iya kan? Nah, kalau butuh sesuatu memang urgent dan penting, ya sampean harus usaha. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, sampean dhewe ketoke nyantai, ketoke gak bingung, nggak khawatir dan nggak gupuh, nggak panik, ya itu termasuk bagus lah. Nggak ada masalah. Bukan yang panik itu. Aku kemarin sih paniknya kan aku pikirnya nggak mau pulang gitu. Kayaknya kerja gitu. Yang penting kemana aja itu loh, Mas. Ya, terus sampean ikut sama siapa, itu pertanyaannya. Tahu-tahu sing sampean ngikuti sampean dijual gimana? Sama temen dia yang udah ada di sini. Dia juga sama 1 bulan di Intermini, satu sama barang satu PT gitu. Terus temen sampean juga nggak dapat kerjaan, terus kalau lontang-lantung di Makau terus gimana? Kalau dia udah dapat, sampean belum? Iya. Oke. Ya wes. Justru karena itu gitu. Nyampe sini bingung lagi. Nah, makanya kan sampean jangan keburu-buru cabut dan pergi. Sampean harus tinggal di agent dulu. Kalau masih belum selesai kelar urusan segala sesuatunya, kalau sampean karena juga nggak punya duit. Nah, makanya ini masalah juga. Jadi sekali lagi saya juga bilang, kalau
masih dalam masa potongan, sampaikan ke keluarga semuanya bahwa uangnya masih potongan. Jadi tolong jangan meributkan tentang persoalan kiriman uang kepada saya, karena ya berapapun yang saya kirimkan saya juga butuh pegangan kalau ada masalah. Kadang-kadang anak-anak ini pikirannya kalau sudah potongan ya sudah, uang sisa potongan dikirim ke Indonesia semuanya, padahal posisi sampean belum benar-benar aman. Dan ini manajemen keuangan. Jadi kadang, halo, siapa yang ngomong? Iya. Enggak, itu teman lagi di boarding teman. Orang agentnya aja mas begitu itu langsung nyuruh aku ke Makau loh. Nah makanya yo badi lah, dia dapat duit 7.000 dari sampean terus sampean dikei muk 2.000, sampean kongkon ngalih ya iku bahaya. Lah kalau ada 10 orang kayak sampean ya 70.000 digasak karo agent dan sampean nggak ada perlawanan sama sekali. Wah yo susah ya, aku nggak ngerti sampean habis nonton konten saya setelah di Hongkong atau sejak dari Indonesia sampean nonton. Nah aku nggak ngerti juga, karena memang di Indonesia kuota YouTube mahal, jadi ini orang nonton pengetahuan semuanya semua dari Facebook aja, nggak bisa dari YouTube. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya, ini sudah terjadi, sampean memilih jalan yang itu. Tak kasih nomornya sekarang atau nomor sampean tak kasih Mbak E, sampean biar dihubungi atau sampean yang menghubungi dia. Kalau ada pekerjaan langsung disaut aja biar sampean aman, tenang dan bisa dapat rezeki kapan-kapan. Sekali lagi, kalau memang urgent dan penting, ingat ya sekali lagi, kalau nelponnya apalagi cuman WA 1 kali ya sudah, bye-bye. Kalau memang ada masalah di WA 2 kali 3 kali, kalau enggak ditelepon. Jadi duduk dulu, santai dulu, jangan kemana-mana dulu kalau bingung. Orang bingung itu harus duduk tenang, minum teh, minum apa, santai sambil mikir, setelah itu baru berjalan. Jangan belum menemukan keputusan dan semua langsung diputuskan jalan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Aku cuman mikir agent-agent saiki wis modelnya kayak gitu kan. Aku ya ini mendengar ceritanya sampean ya tak anggap berarti agentnya golek badi dhewe ya gak salah, wong jenenge agent, jenenge wong nyambut gawe kabeh mesti golek untunge lah, tapi nek sing dirugikno teman-teman ya kan susah gitu aja. Oke, ya gitu aja Mbak E, nanti tak kasih nomornya, sampean hubungi atau wonge yang akan menghubungi sampean tak kasih nomornya biar cepat beres. Oke. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum, bye bye. Mas Andro, waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya perhatian. Saya tidak akan capek, saya akan terus berusaha walaupun karena memang kemarin ada acara. Tapi ya sudah, dan ingat ya, berarti sekali lagi ingat bahwa hak-hak kalian kalau kalian non, ya kan, itu tergantung kasusnya, break, interminate atau diusir. Kalau kalian diusir, itu berapapun harinya tetap dihitung 1 bulan, 4730. Mereka harus wajib membayar itu, uang transport dan tiket ke Indonesia. Nah itu hak yang bisa kalian dapatkan. Jadi sekali lagi, nah itu tergantung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan kerja 2 minggu kalau meleset pun ya kan, kalian tetap menerima 47. Itu peraturan di Hongkong. Dan sekali lagi saya pasti nggak bisa memberikan informasi ke banyak orang. Butuh energi teman-teman untuk hal yang baik bisa disampaikan, kalau nggak, tapi saya sekali lagi tidak akan mengemis untuk kalian share video saya, tapi kepedulian kalian terhadap teman-teman kalian sendiri, terhadap bangsa sendiri, itu ada di jari kalian. Yang pertama dinalar di dalam pola berpikirnya, kalau bermanfaat jari kalian mainkan hal-hal yang benar. Share sesuatu yang menurut kalian baik. Tapi kalau menganggap bahwa gaya apa kok nguntung no Sandro, nguntung no YouTuber, ya nggak apa-apa, nggak usah di-share. Cukup sampean simpen diri kalian sendiri saja. Artinya belum ada penyatuan. Ya sekali lagi, belum ada rasa saling membantu satu sama lain, itu nggak apa-apa. Karena setiap individu punya cara berpikir masing-masing. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.